percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang turun ke bumi menjadi daging. Tetapi kalau Anda baca terus di dalam Lukas 2 ayat 22, Bapak Ibu sekalian. Nah, Yesus yang adalah Tuhan nanti, itu akan diserahkan kepada Tuhan. Coba, menurut Anda itu kacau nggak, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana mungkin Tuhan yang echad itu diserahkan kepada Tuhan? Nah, kalau Tuhan diserahkan kepada Tuhan, ada berapa Tuhan emangnya? Nah, berdasarkan penelitian saya, Bapak Ibu sekalian, di mana saya meneliti Alkitab terjemahan LAI, dimulai dari TL yang diterbitkan tahun 1954, kemudian TB1 yang diterbitkan 1974, dan TB2 yang diterbitkan tahun 2023. Nah, di sana saya menemukan adanya satu penambahan kata. Dalam bahasa Yunani itu afton, tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dia atau nya. Nah, biang keladinya itu ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat, kok bisa di dalam teks aslinya tidak ada, kok LAI bisa menambahkan ini? Akibat dari terjemahan yang salah dari LAI tersebut. Pengertian salahnya itu bukan di gramatikanya, tapi dengan penambahan satu kata ganti afton atau dia atau nya, sehingga menimbulkan pemahaman teologi yang salah juga. Sehingga timbul satu pertanyaan, Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Memangnya dunia ini ada berapa Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, video terbaru dari Dr. Yonatan Purnomo kembali mengguncang keimanan umat Kristen ya. Kembali di sini Dr. Yonatan Purnomo menunjukkan dan membongkar bahwa ada penambahan ayat yang dilakukan oleh LAI, sehingga dengan penambahan tersebut jelas akan merubah arti atau makna daripada ayat tersebut. Di sini sangat jelas Dr. Yonatan Purnomo ini sebenarnya juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maklum dia juga masih Kristen, tetapi dia menanyakan, kalau Yesus itu Tuhan, tetapi kenapa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Nah, lagi-lagi satu pertanyaan yang sangat menohok dari Dr. Yonatan Purnomo yang seharusnya wajib dijawab oleh semua umat Kristen, khususnya para pendeta di Indonesia. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-8. Nah, judulnya ini, gara-gara menambahkan teks pada terjemahan Lukas 2 ayat 22, maka timbul kontroversi. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ini tentunya satu bahasan yang menarik ya, karena nanti akan timbul pertanyaan, emangnya ada berapa Tuhan? Kok Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Teman-teman, pada pembukaan di awal ya, di sini Dr. Yonatan Purnomo menampilkan judul gara-gara menambahkan teks pada terjemahan Lukas 2 nomor 22, maka timbul kontroversi. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, itulah judul yang sangat-sangat mengguncang keimanan umat Kristen yang ditunjukkan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan SCT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program kami, silakan hubungi 08123228787. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke dalam konten kita. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang pokok masalah, yang kedua tentang pokok bahasan, dan yang ketiga tentang kesimpulannya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu pokok masalah kita. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu ada Shema Israel. Bunyinya Anda bisa lihat di sini ya, yang warna hijau ini, Shema Israel, Yehova Elohinu, Yehova Echad. Nah, orang Israel mempunyai satu pemikiran bahwa Tuhan itu Echad, Tuhan itu adalah Esa. Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam perjanjian baru, di dalam Markus 12 ayat 29, itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Dikatakan, Hode Yesus apekriti apto. Ya. Dan Yesus menjawab,
Nah, di dalam jawabannya ini, kalau Anda melihat di dalam warna hijau, Anda lihat di sini ya, di layar ada yang warna hijau ini, itu berbunyi Akue Israel. Dengarlah Israel, Kurios Hoteos Himon, Tuhan Allah kita, yang di bagian terakhir, Kurios His Estin. Tuhan adalah Esa. Tuhan itu satu, Bapak sekali. Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, tapi nanti kalau Bapak Ibu membaca di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Lukas 2 ayat 11, di sana dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota David. Nah, jadi telah lahir seorang juru selamat, Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang turun ke bumi menjadi daging. Tetapi kalau Anda baca terus di dalam Lukas 2 ayat 22, Bapak Ibu sekalian, nanti di sana nanti ada kisah di mana setelah hari-hari pentahiran itu tiba, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya jelaskan di belakang hari pentahiran ini. Nah, Yesus yang adalah Tuhan nanti itu akan diserahkan kepada Tuhan. Coba, menurut Anda itu kacau nggak, Bapak Ibu sekalian? Teman-teman, walaupun Dr. Yonatan Purnomo ini juga mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi hal itu dibantah oleh ayat di dalam Bible sendiri. Misalnya di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sangat jelas Yesus ngaku hanyalah seorang utusan, tetapi selalu diklaim oleh umat Kristen kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dan pertanyaan dari Dr. Yonatan Purnomo ketika membongkar bahwa ternyata Tuhan diserahkan kepada Tuhan, apakah itu tidak kacau? Jelas sangat kacau. Orang Yesus sendiri ngaku sebagai utusan, tetapi justru dianggap Tuhan oleh Dr. Yonatan Purnomo dan juga kebanyakan umat Kristen. Bagaimana mungkin Tuhan yang echad itu diserahkan kepada Tuhan? Nah, kalau Tuhan diserahkan kepada Tuhan, ada berapa Tuhan emangnya? Ini kan sering menjadi olok-olok bagi orang Kristen. Cuma saya herannya kenapa sejak munculnya terjemahan LAI dari tahun 1954 sampai sekarang tahun 2024, kira-kira 70 tahun, semuanya diam, tidak ada satupun yang bersuara. Nah, di bagian yang kedua nanti, kita akan belajar dari teks bahasa Yunaninya. Kita akan melihat bagaimana kok bisa ya Yesus itu yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Umat Kristen yang kritis dan logis dalam hati kecilnya akan mengatakan, oh ternyata Yesus bukan Tuhan. Nah, berdasarkan penelitian saya, Bapak Ibu sekalian, di mana saya meneliti Alkitab terjemahan LAI, dimulai dari TL yang diterbitkan tahun 1954, kemudian TB1 yang diterbitkan 1974, dan TB2 yang diterbitkan tahun 2023. Nah, di sana saya menemukan adanya satu penambahan kata dalam bahasa Yunani yaitu afton. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dia atau nya. Nah, biang keladinya itu ini, Bapak sekalian. Nanti kita lihat kok bisa di dalam teks aslinya tidak ada, kok LAI bisa menambahkan ini. Satu lagi penemuan dari Dr. Yonatan Purnomo, ternyata biang keladinya adalah LAI. Dalam teks aslinya tidak ada, kenapa LAI bisa menambahkan ini? Nah, inilah pertanyaan yang wajib dijawab oleh semua pendeta di Indonesia. Nah, bagian yang kedua, akibat dari terjemahan yang salah dari LAI tersebut. Pengertian salahnya itu bukan di gramatikanya, tapi dengan penambahan satu kata ganti afton atau dia atau nya, sehingga menimbulkan pemahaman teologi yang salah juga. Sehingga timbul satu pertanyaan, Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Memangnya dunia ini ada berapa Tuhan? Penambahan satu kata, yaitu menurut Dr. Yonatan Purnomo, kata afton atau kata gantinya atau dia itu jelas adalah sebuah bukti ataupun sebuah contoh nyata bahwa ternyata ayat-ayat di dalam Bible itu telah dirubah, telah ditambah-tambahi. Oleh siapa? Oleh pihak kekristenan sendiri, yaitu LAI. Ironisnya, selama 70 tahun terjadi perubahan ayat dan terjadi kontroversi itu, tidak ada satupun umat Kristen yang bersuara.
Baru kali ini Dr. Yonathan Purnomo yang kritis ini bersuara dan membongkar adanya perubahan atau penambahan ayat di dalam Bible tersebut. Dan pertanyaan yang wajib dijawab oleh semua umat Kristen dan seluruh pendeta adalah, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus diserahkan kepada Tuhan? Nah, inilah PR buat umat Kristen dan para pendeta di Indonesia. Terima kasih teman-teman telah menyimak bagaimanakah Dr. Yonathan Purnomo dalam video terbarunya kembali membongkar satu persatu kesalahan demi kesalahan yang ada di dalam Bible-nya sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.